Nah, lanjut lagi ya nanti ya. Sebelumnya kita foto dulu. Mari kita amankan dulu. Satu, dua, tiga. Sip. Nah, mari kita sekarang bahas yang bab 4 ya. Bab 3 kan udah aman. Coba tadi, oh belum dibuka. Karena sudah ketutup, jadi aja drive-nya juga ngilang. Sebentar. Bab 4 ya. Nah, ini ya. Coba bisa Iya, diceritakan Bu. bab 5 bagaimanakah? Untuk bab 4 ini, Bu. Kayaknya bab 4. Bab 4 Hmm. hasil dan analisa. Ini sudah sesuai dengan sistematika ya, di mana 4.1 itu berisi tentang gambaran umum perusahaan. Oke, Iya, diceritakan aturan Naturindo-nya mulai dari apa, lalu sejarahnya, visi misi, bidang usaha produk. Oh ya, ini masih ada yang merah-merah dibenerin ya. Lalu iya, Bu. juga, ini nih yang paling harus yang selalu ditanyakan adalah hasil penelitian. Coba silahkan apa yang ya nanti juga yang akan dipresentasikan kan biasanya hasil ya, hasil penelitian ini Oh iya, coba diceritakan. aku mau tanya dulu kan ini kan nanti tuh ada hasil penelitian sama pembahasan itu tuh bedanya apa ya, Bu? Kalau hasil penelitian mungkin sama wawancara. Hasil wawancara, eh hasil wawancara, kalau hasil dari data-data primer atau hasil dari kan teori itu ada tuh indikatornya, ya di implementasinya mas seperti apa. kalau misalnya di pembahasan juga sama ngikutin per indikator atau gimana, Bu? Kalau pembahasan lebih detail mungkin ya. Atau misalnya At, kita eh, coba lihat hasil penelitian. Nah, di mana hasil penelitian itu iya ya, soalnya kalau hasil penelitian itu ya berdasarkan data sih. Kalau yang kuantitatif kan hitung-hitungan ya. ya. Mhm. Hasil penelitiannya adalah misalnya berpengaruh atau tidak, kayak gitu-gitu loh. Berarti dari per indikator itu apa hasilnya? Atau aku tuh bingungnya tuh kan kalau yang di sini misalnya hasil penelitian tuh dijelasinnya tuh per indikator yang kita ambil ya, Bu. Kalau Ya, misalnya di akhir tuh harus per poin-poin juga indikator atau gimana? Soalnya aku kan lihat soalnya sama chartnya ya. Soalnya sama sama dengan ini. Ini kan kita lagi bahas hasil penelitiannya. ya. Nah, terus kan ada juga mana? Ada pembahasan Kalau gitu ya? kalau yang di pembahasan tuh ya sama aja sih ya, Bu. Hmm. Tapi enggak enggak sesuai yang indikator itu jadi hasil kayak hubungan dari personal selling dan penjualan dari Hmm. aktivitas dan penjualan terus nanti gabungan dari ketiga variabel Ketiganya, ya jadi enggak harus jawabannya itu apa isinya itu enggak harus per indikator-indikator juga ya Bu. sesuai dengan hasil penelitian dan di lapangannya seperti apa. Berarti harus per poin indikator juga. Tiga aja lah pokoknya hasilnya. Ya, Kalau hasilnya iya Bu ada tiga tapi aku tuh di situnya tuh di isinya tuh ada poin-poinnya tuh bukan kayak indikator. Jadi kan kalau indikator misalnya dari personal selling apa gitu. mhm. Itu tuh. Jadi, tetap ada ibu tiga ya. Tuh. Itu tetap data. Saya lagi lihat dulu ke bawah. Ini apa nih yang kotak-kotak ini? Ini tuh itu Bu, yang dari Maksudnya ya, pertanyaan. di pertanyaannya, kalau kayak di kuantitatif kan ada pertanyaannya apa, jawabannya apa. Sekarang pertanyaan begini, wawancaranya begini, hasilnya. Nah ini mana, pembahasan ini mana? Pembahasannya gimana maksudnya Bu? Maaf. Ini kan ada pertanyaan nih, personal selling. Ada Iya, pertanyaan bagaimana CSD menjelaskan dan menguasai detail produk. Ini kan wawancara. dari hasil Nah, ini itu maksudnya ya wawancara apa? Hasilnya. hasil dari yang dijelasin oleh CSD-nya Bu. Oh, cuma segini. Terus itu per pertanyaan. Hmm.
dokumen kan aku foto-foto tuh aku nggak ngeh dari yang nggak sadar dari yang apa ya dari yang aku tanyain itu jadi foto itu nggak semua ada kayak yang di sini apa nggak usah pakai dokumen aja itu dokumentasi digabung Ini memang harus begini, pakai kotak-kotak begini. Nggak di dalam bentuk narasi aja. Ini dapat dapat kalau ini dapat sistematika ini dari mana? dari yang sebelumnya Sebelumnya begini ya? yang sidang ya yang tahun kemarin Oh, cutting kualitatif begini ya kotak-kotaknya ya. iya digituin tapi aku sharing sama teman-teman yang kualitatif juga Hmm. sama otak Bu cuman yang dokumentasinya tuh nggak di sini Dokumentasinya di lampiran. dokumentasinya tuh ada kayak ya digabung aja gitu Bu. Iya, kalau di kotak-kotak kan kecil ya, tapi kalau dinarasikan kan bisa ada fotonya segede di tengah misalnya gitu kan hasilnya ya. Ya, Itu. Sedangkan kalau yang tak juga kayak ini pertanyaan gitu Bu. Nah, ini pokoknya semuanya ini ya, semuanya. Nah, baru dibahas ya. Iya yang ini Ibu maksud Iya, aku tuh. jadi kan itu tadi ada kotak-kotaknya ya, ada observ, ada apa tadi? Ada pertanyaannya, lalu ada wawancaranya, gitu kan ya. Hasil wawancara kali ya. Iya Ada wawancaranya, jawabannya kan seperti apa. Lalu ada apa yang ketiga observasi itu? yang aku lihat langsung di sana Ya, atau nah, kalau yang observasi ya yang aku lihat sama itu tuh dari ini Bu dari jawaban apa konsumen. bisa dari jawaban konsumen atau yang namanya observasi kan kita juga melakukan observasi ya, Jadi gitu. berapa Kalau yang kalau wawancara kita melakukan wawancara kepada orang yang eh, pakarnya lah istilahnya yang memang bisa memberikan jawaban yang terbaik lah, yang betul seperti itu. Lalu dibahas. Oh ya udah dibahasnya berarti per indikator atau tapi tiga aja lah ya. Jadi iya pengaruh ulasan dari wawancara-wawancara tersebut, apa dari pertanyaan-pertanyaan itu disimpulkan. Tapi disimpulkannya maksudnya secara gamblang ya, iya dinarasikan, dideskripsikan, gitu kan ya, menjadi sebuah rangkaian bahwa apakah betul berpengaruh tidak si personal selling itu terhadap penjualan. Nah, dari hasil yang kotak saya nggak baca dulu yang atas gitu ya. Saya mau tanya justru, apakah dari yang hasil kotak-kotak di atas itu, hasil penelitiannya, kesimpulannya apa untuk masalah personal selling? Ditemukan apa? dari dari indikator-indikator yang saya teliti itu personal sharing berpengaruh Bu tapi ada juga beberapa yang mungkin kurang maksimal. Tidak terlalu signifikan namanya, gitu ya. Nah, itu dari mana hal yang di sini dibahas di pembahasan disebutkan mana hal yang berpengaruhnya itu apa? Apa misalnya kegiatan apa? Kegiatan dari yang paling berpengaruhnya tuh saat mempresentasikan produk Bu untuk yang personal selling soalnya kan kalau eh, kayak penjualan produk itu apalagi obat herbal itu tuh perlu apa ya perlu secara jelas gitu kayak eh, apa manfaatnya terus Ya. misalnya dari yang dibutuhkan juga sama konsumennya gitu Bu. Mm-mm. Mana yang disampaikan itu tadi bahwa pengaruh personal selling itu adalah salah satunya yang paling signifikan adalah presentasi. Ada nggak di sini? Penjualan atau strategi. Coba. Kan barusan jangan sampai yang ditulis kemana gitu kan ya. Yang Yang itu diceritakan gimana. yang di hasil penelitian. Iya, betul hasil penelitiannya kan begini. Kan kita judulnya ini pembahasan nih. Jadi yang tadi aku jelasin itu Ah, ah. adanya Adanya di yang mana? yang di hasil penelitian, Bu. Kan ini yang pembahasan di atasnya tuh yang tadi aku tanya apa perbedaan hasil penelitian sama pembahasan. Nah, aku masukinnya yang di sana, Bu. Terus kalau yang di bawah ini apa? Di bawah itu nggak ada, udah nggak ada teori-teori ya. Iya, Mhm. Ini apa dilihat dari indikator? dari hasil yang hasil apa penelitian terus dari yang wawancara-wawancara itu.
Mhm. Aku tuh bingung kan, Bu ya. Di sini tuh harus dijelasin, sedangkan aku tuh ngerasa semua tuh aku udah isi, udah cantum Kotak-kotak sana. yang di hasil penelitian. Ya, 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 ya. Kalau ya itu tadi kalau kalau menurut saya sih ya maksudnya ya di atas kan udah lengkap. Saya ingin dibawa di sini gitu ya. Ini kan di atas udah per indikator ya. Udah per Iya, indikator kan? iya per Ya. indikator kalau Berarti di bawah ini setelah saya lihat ya, betul-betul ini aja, betul-betul pengaruhnya sejauh mana. hasilnya aja gitu ya, Bu. Mm-mm. Kan namanya hasilnya sudah, tapi kan hanya berbentuk kalimat-kalimat saja di atas kan. Dari wawancara hasilnya ini udah. Nah, secara rinci dan detailnya ternyata dibahas di sini. Kayak kesimpulannya aja gitu, Bu. Apa? Kesimpulan tapi kesimpulan panjang ya. Ya, ya dari Narasi deskripsi dari sejauh mana tadi yang disampaikan bahwa kegiatan presentasi merupakan kegiatan yang paling berpengaruh gitu kan ya. ya ya. Paling efektif lah istilahnya. Coba di sini deh. Jadi kan kalau yang di atas mah hasil pembahasan mah memang Apa eh, adanya ya. ya berarti yang terjadinya. Cuman kalau di sini berarti Dibahas sebagai peneliti kita dengan adanya ilmu-ilmu. Nah, gitu kan ya. berarti yang Dibahas. menurut kita tuh dari yang kita teliti tuh apa gitu ya, Bu? Ya, kan kita udah punya teori. Kalau yang di atas kan wawancara, oh ngomong-ngomong-ngomong, oh gini-gini gini. Oh, udah, itu adalah fakta. Gitu kan ya, fakta yang di lapangan. Tapi ternyata dari sisi keilmuan, bahas, analisa berdasarkan keilmuannya. Ya, maksudnya adalah memang ada indikatornya itu tadi gitu ya. Cuman dibahas secara narasi atau deskripsikan bahwa oh ternyata personal, personal selling yang dilakukan itu adalah tahapan-tahapannya kan ini gitu ada ya. Nah, dari tahapan-tahapan itu yang paling berpengaruh adalah apa? Ya tadi presentasi di mana jelaskan gini-gini ini. Sedangkan juga saya inginnya yang ini kan udah pasti berpengaruh dong terhadap peningkatan volume penjualan, tapi actionnya yang mana? Iya, iya. Actionnya adalah kan yang tadi apa? Kegiatannya ngapain aja? Presentasi, terus Terus yang kalau ini adaptive selling, pesan, maksudnya kan isi dari presentasi itu loh, menurut saya ya. Si presentasi itu bisa berhasil karena ada relevansi. Pesannya yang disampaikan itu adalah ya nyambung, jelas gitu kan ya terhadap keputusan pembelian. Oh, pesannya itu ternyata setelah presentasi dijelaskan sedetail. Oh, oke si apa namanya? Audiens atau si market kita tuh mengerti sehingga dia bisa mengambil keputusan pembelian. Oh, ya udah jelas lah. Terus relational selling dan pembelian berulang, apakah mau dibelaskan atau tidak? Ya bisa juga. Mungkin ini untuk pelanggan-pelanggan yang loyal customer ya. ya, Kan ada soalnya juga agak kan? Ada juga yang repeat order, ada, Bu, tapi kebanyakan tuh justru apa yang yang online teh. ya yang Nah itu. itu udah dibahas belum? Iya. Kenyataannya, kenyataannya kan itu ya. Nah, masuk ke yang mana tuh gitu. Dibahas jangan lupa ternyata mungkin di awal-awal yang personal selling itu berhasil, tapi untuk repeat order gitu kan ya. Ternyata ya Mas, apalah dia ternyata banyaknya ke online. Jadi kan sebetulnya itu apakah efektif atau tidak gitu ya untuk yang masalah pembelian berulang. Ini jelaskan anduk komen. Berarti ini yang jelaskan yang malah jadi kenyataannya ya. Kenyataannya tuh mana sih? Halo Nisa, bentar ya. Komen. Iya Bu, Kenyataan aman Bu. repeat order itu ya malah ya, ke Bu. online. Itu kan analisa kita. Kenapa kok bisa Ya, ke online ya? Dibahas lah. Ya, kok beralih capek-capek dong si sales itu udah personal selling gini-gini gini. Oke awalnya, pas mau lanjut karena kemudahan teknologi itu tadi ya.
Tapi bukan Ya. berarti si petugasnya itu tidak berhasil loh. Ya, Dia ya jadi mungkin karena lebih banyak keuntungan buat konsumen juga lewat online kayak dari kan lumayan ya Bu kalau misalnya dari si CSD ini walaupun lewat dia bisa dikirimkan secara maksudnya bisa dikirim lewat paket tapi kan lumayan di ongkirnya. ya Kalau misalnya waktu ongkir, gitu kan ya. Hmm, ada gratis ongkir kan kalau di online makanya mungkin ya, CSD-nya harus lebih mengikuti ya. kemajuan Kayak itu pokoknya dibahas. Nah, terus hubungannya dengan nomor D apa nih? Apa yang kita bahas? Personal dinamika penjual. Ya itu tadi ya nyambung ya. Bukan Bu. berarti harus poin per poin nggak usah kalau di pembahasan. Ya nyambung aja lah. Tapi kita udah tahu batasan-batasannya. Ternyata ada yang ke online gitu ya. Ini kan ide ya. Ya berarti Terus tetap harus dibahas, cuman tidak secara poin ya, Bu, gitu aja. ya secara keseluruhan dilihat dari pengaruh atau tidaknya itu tadi. Kan Ya, judulnya kan pengaruh berpengaruh atau tidak gitu. Terus dari rangkaian tersebut yang paling tidak berpengaruh apa? mungkin dari yang awal, Bu, paling yang pengambilan data kayak mencari data buat kita survei, Mm-mm. sebenarnya tidak harus kita cari-cari secara langsung juga lewat tokoh masyarakat dan lain-lain. Kayak misalnya kita langsung aja ke lapangan. Siapa tahu kan walaupun misalnya kita enggak niat melakukan penjualan di suatu tempat, tapi memungkinkan atau ada kesempatan itu kan bisa dilakukan juga. Soalnya kebanyakan tuh CSD tuh susahnya tuh kita nyari itu Bu kayak janjian sama komunitas Hmm, orang ya. terbatasnya tuh di situ Bu. Betul-betul. Itu disampaikan aja di situ, di analisa di pembahasan. Ternyata ada kendala juga gitu ya. Kendalanya adalah bla 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 segala macam. Harus panjang lebar tahu ini namanya kualitatif ya. Diceritakan saja. Atau bahkan mungkin di situ ada sedikit kendala di sininya ya. Ada diceritakan aja kendalanya. Kalau di sini kan ini tadi ya, terus segala macam. Nah, sekarang kalau itu kan dari sisi personal selling. Begitu pula dengan kualitas layanan. Ya. Emang yang diberikan yang diberikan kualitas layanan seperti apa yang berpengaruh terhadap penjualan itu tadi? Dari sisi salesnya ngasih layanan apa? Seperti apa? Dari cara dia menjelaskan mungkin yang tadi kayak produk dan lain-lain tuh lebih detail. Mhm. Terus kayak respon mereka ketika Kalau dari ini, konsumen bentar-bentar. bertanya atau misalnya ada Dari ini ada nggak kualitas layanan pembentukan kepercayaan konsumen apa yang mau dibahas? Pembentukan kepercayaan konsumen. Gimana dari itu caranya? Bu kayak ini yang Maksudnya kan gim, mem- si konsumen tersebut ya trust ya sehingga dia bisa beli gitu kan ya. Gimana cara membuat mereka percaya itu seperti apa? Selain tadi sudah dilakukan presentasi ya. dari pelayan ya mungkin pelayanan konsumen yang memperlihatkan profesionalisme mereka Mhm. Actionnya seperti apa? terus Kelihatan profesionalisme itu seperti apa? kemampuan mereka dari mulai kayak mereka kan buat CSD dari Naturindo tuh dipersiapkan apa atribut terus alat kesehatan mungkin Ya, itu juga berpengaruh ya Bu. ya secara sarana prasarana ataupun juga itu tadi berarti tangible-nya ya. Tangible itu kan sesuatu yang berwujud. Jadi ketika ada sedang promo, ada alat kesehatannya, ada reportnya, ada apanya, itu kan juga merupakan tangible-nya itu tadi. Nah, masukin aja itu tadi dari sisi yang 5 dimensi itu tadi. Terus juga si petugas-petugasnya, apa namanya, petugasnya istilahnya mumpuni gitu ya, membuat orang percaya bahwa kan kayak kita ke dokter. Kenapa kita teh mau aja digituin ya, diapa-apain gitu kan ya, suruh beli obat,
karena kita percaya bahwa dia kan dokter gitu kan ya dari sisi ilmunya. Nah ini juga kan mungkin itu tadi eh, terangkan si si pelayan lagi si petugas itu gitu kan ya bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen langkahnya seperti apa. Tadi udah pasti adalah udah tahu ya gitu. Bisa trust itu sehingga bisa beli diceritakan. Responsivitas apa nih terhadap keputusan pembelian? Maksudnya kalau udah beli ada repeat order atau ada guaranteed, enggak Eh, guaranteed apa belum belum. Ini nih coba responsivitas apa? Kecepatan menjawab pertanyaan. respon Oh, pas terhadap respon. kemudian ya pas respon terus kalau misalnya ada konsumen mungkin yang agak ragu, kita Mhm, bisa lebih meyakinkan mhm. kayak misalnya ragu dari harga atau misalnya dari kualitasnya kita bisa lebih menjelaskan biar mereka tuh yakin bahwa keluhan apa yang membuat mereka ragu tuh kita tuh ada solusinya gitu Bu. Ya, jelaskan Jawaban pokoknya itu ya, jelaskan. Ya, is. Nah, nah, itu pokoknya harus bercerita aja. berarti kalau untuk di pembahasan ini udah nggak boleh ada menurut-menurut kayak gitu ya Bu. Ibu maaf nggak ada suaranya. Bentar, barusan saya jawab telepon. Oh iya. Nah, itu tadi yang analisa. Ya, itu tadi yang pembahasan itu gitu ya. Kan udah ada teorinya, tapi kenyataannya seperti apa. Dan juga itu tadi yang kita bahas itu tadi udah dimengerti ya. Jadi beda dengan yang kotak-kotak atas mah itu mah apa adanya aja hasil penelitian dibahas di bawahnya. Ini jadi kayak lebih emang bener-bener hasil penelitian kita, terus penilaian kita yang berpengaruhnya tuh yang mana gitu ya, Iya, Bu? berhubungan dengan penelitian, berhubungan dengan judul. Tapi memang ada tiga itu tadi kan, dari sisi personal sellingnya, kualitas layanannya, sama satu lagi apa? Coba-coba, saya mau lihat Ya, bahas. jualan, Bu. Hmm. Ini, ini tadi ya, penjualan di sini ya. Iya, Bu. Kalau yang di sini aku cuman personal Banyak sale. amat, ah. Bentar, kualitas layanan. Udah dua nih. Cuman kalau yang di pembahasan tuh langsung ke antara personal selling ke penjualan, terus kualitas layanan ke penjualan. Nah, nanti yang di ketiganya tuh, yang ketiga, Dua-duanya. ya, Ya, hubungan ketiganya. Ya, dua-duanya, dua si variabel itu terhadap itunya tadi seberapa banyak sih pengaruhnya, seberapa besar sih gitu ya. berarti jangan diperpoin ya, Bu, kalau Nggak gini usah, ya. nggak usah. Tapi dirangkum aja. Ya, Dari ini misalnya yang paling berpengaruh itu tadi dari personal selling apa, dari kualitas layanan apa, ternyata kedua hal itu adalah sangat berpengaruh. Atau bahkan ditemukan kayak Mas Kurniadi kan ada satu yang negatif tuh. Yang nggak apa-apa memang hasilnya negatif gitu. Atau misalnya ada nggak yang negatif? Atau semuanya berpengaruh signifikan? kayaknya Hasil dari penelitian yang kotak-kotak itu. berpengaruh semua walaupun misalnya ada yang benar-benar berpengaruh banget, ada Mhm. yang walaupun apa ya, ada yang B aja, B aja. pengaruh tapi nggak terlalu bukan nggak terlalu penting gimana ya? Ya berpengaruh tapi tidak merugikan juga gitu Bu. Kalau Ya, nggak ya. Ya, berarti itu namanya berpengaruh tapi tidak signifikan negatif. istilahnya. Ada pengaruh sangat-sangat berpengaruh dan signifikan, ada juga berpengaruh tetapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Nggak ada kan ternyata tidak signifikan. Semua Semuanya berpengaruh. kan tadi ya berpengaruh tapi ada juga yang tidak terlalu Iya, berpengaruh. Tidak ini gitu. Sip. Mbak Lima mau? Udah? Mbak Bima Bismillah udah di beres. Insya Allah. nggak Mbak Bima udah di share juga? Udah di ini. Tunggu bab 5 aku belum Belum. nih. Berarti sampai bab 4 dulu dan itu juga
belum rapi yang lainnya Bu. Ya, jadi satu persepsi ya berarti kita kalau yang untuk bab 4 itu hasil pembahasan itu ya udah apa adanya, gitu kan ya. Jadi jangan Pembahasannya itu secara detail. Gitu. baik. Tapi termasuk yang terakhir adalah pengaruhnya sejauh mana, ya sesuai judul lah dan lain-lain. Oke, ada lagi pertanyaannya? Untuk sekarang udah sih Bu, mungkin nanti kalau misalnya ada yang bingung lagi nanti aku chat aja ya Bu. Oh, chat aja lah. Thanks. Nisa, boleh on cam nggak? Saya mau foto dulu, Nis. Biar kelihatan bertiga, jangan satu-satu. Sip. Kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Ganti gak ya? Biar mengamankan. Satu, dua, tiga. Ah. Mbak Faita boleh live ataupun mau mengikuti yang Mbak Nisa juga boleh. Siapa tahu ada perbandingan. Siapa Mungkin tahu ada. buat remisian aja Bu. Mau langsung revisi aja ya. Gitu. Oke, boleh, boleh, boleh. Terima Nanti setelah ini saya, kayaknya yang pertama tadi yang error, eh yang kedua deh saya recordnya yang upload ya, karena tadi juga baru sebentar ya. kasih. Pertama kan cuman bahas yang udah aja ya Bu. Ya, Yang udah, jadi tidak tidak terlalu ini untuk laporan lah gitu. ya. Sambil jangan lupa kesiakan. Nih saya juga ya kesiakan. Biar saya apa namanya contreng contreng. Ya, Di apa di ACC gitu. Ibu yang kalau yang sama dosen pembimbing sebelumnya itu kan hilang Bu. Itu bisa upload ulang apa enggak ya Bu? Nis udah ini ya Nisa sebelumnya ini nih coba diskusi juga ya. Iya, Bu. Sebelumnya sebelum bimbingan sama saya ada bimbingan dengan orang lain? Nah, dulu saya udah sempat bimbingan sebenarnya, Bu, sama dosen pembimbing saya sekali. Nah, Mm-mm. terus habis itu eh saya rekam kan, Bu, di Siakat itu bimbingannya. Terus nggak di approve sama beliau. Terus saya Mm-mm. pikir lagi, apa ya udahlah. Akhirnya ya udah saya hapus aja jadinya, Bu. Oh, Karena kebetulan pas waktu itu bimbingan pun baru perkenalan aja sih, Bu. Saya belum ke materi apa skripsinya. hmm. Ya mungkin karena kan target kita minimum 8 kali itu ya. Iya, Bu. 8 kali, itu ada berapa kali? Tadinya maksudnya kan kalau kalau dengan bimbingan yang itu jadi udah berapa kali gitu kan ya maksudnya ya. Yang itu tuh udah 7 Bu yang kemarin. Jadi sama sekarang 8 tapi hilang jadinya sekarang cuman 5. Tanya Mas 6. Dupana aja itu mah. Sekarang kan ke sistem informasinya seperti apa gitu. Atau ditanyakan juga, Bu, saya udah 7 kali bimbingan dengan yang lama, tapi di apa siakat ya? Siakatnya tidak ada bagaimana? Karena kalau dengan Bu Meli memang sudah juga, cuma maksudnya kan karena kita kejar deadline ya, harus 8 gitu kan. Nah, walaupun juga nanti bisa aja yang WA itu bisa dijadikan bimbingan juga. Kalau kan nggak akan tahu juga. Tapi kan kita memang bimbingan ya Bu. Ini kemarin tadi gimana? Itu juga bisa jadikan sebagai satu pertemuan. Gitu. Ya. Semangat. Ibu makasih ya Bu. Ya, yuk lanjut ya. Jangan dulu tidur ya. Soalnya mumpung masih ingat. Iya Bu. Baik Bu, Yang di makasih ya Bu. drive itu kan otomatis ya. Berarti kita fokus ke bab 4 ya. Hmm. Sip. Assalamualaikum. Oke. Mari kita lanjut ke Nisa. Gimana Nis? Iya, Bu, malam, Bu. Hmm, Bu, jadi ikutan malam. kejar setoran juga ya, Bu. Tiap malam ada Iya. yang bimbingan. Iya Nis, fashion nggak itu? Nggak dapat Iya, Bu, brandnya? kemarin saya sebenarnya banyak sih, Bu. Cuma saya tuh ragunya karena kebanyakan yang top sellingnya itu malah bukan yang produk produk terkenal gitu loh, Bu. Jadi Hmm. kayak produk-produk buatan Bandung gitu, Bu, yang gak ada Oh, mereknya. lokal Kebanyakan, UMKM iya, gitu ya? kebanyakan kayak gitu, Bu. Jadi brandnya tuh bukan brand apa sih istilahnya bukan toko yang certified gitu loh Bu. Kok Hmm. certified sih? Bukan yang ada Ya, apa sih? pokoknya yang Bukan ya, TikTok Mall gitu Bu. ya, ya, Mm-mm. ya. Apalagi yang ya TikTok Mall itu kan kita bahasnya Iya, TikTok ya gitu. uh-uh. Ternyata justru kenyataannya brand-brand yang terkenal itu mungkin dia nggak terlalu
Terlalu masif Belum kayaknya, mungkin Bu. ya, Iya, belum ya. mungkin. Karena mereka Mm-mm. sudah mendapatkan penghasilannya bukan dari TikTok, mungkin ya dari offline-nya, Mm-mm. dari counternya juga udah settle. Jadi mereka mungkin hanya tambahan sajalah untuk yang TikTok atau belum optimal. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga gimana jadi ganti? Iya, jadi saya ganti ke produk apa skincare, Bu. Kan kalau skincare tadi pas saya lihat memang dia yang top sellernya itu kan brand-brand yang udah terkenal ya, Bu. Nah, Hmm, hmm, kebetulan di hmm. sini saya karena tadi pertimbangan saya karena ngambil citra merek juga, terus Wardah kan kayaknya kalau di Indonesia perempuan-perempuan kayaknya nggak ada yang nggak tahu Wardah ya, Bu. Gitu makanya Ya, pertimbangannya itu sih, Bu, mau ngambil tinggal produk. sekarang yang pertama adalah cari bukti Mm-mm. tabel Mm-mm. dalam bentuk tabel ataupun diagram tentang perkembangan skincare di Indonesia. Mm-mm. Ternyata nanti muncullah brand-brand ya, brand-brand yang apa namanya menjadi 10 besar misalnya pilihan. Nah, coba googling aja misalnya grafik atau suruh AI lah berikan saya data 5 tahun ke belakang. Tapi si skincare berapa tahun ke belakang sih? Dia lima Kalau sampai TikTok 10 kan TikTok tahun sih juga biasanya. baru berapa tahun ya? Iya Sekarang baru aja lima kan yang tahunan ininya ya. mungkin ya, Bu. 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang ini seperti apa? Muncullah apakah itu tadi cek dulu apakah Wardah itu menjadi salah satu pilihan Oh atau iya. top of mind. Heeh. Jangan dulu ke Wardah langsung menurut kita ya. Mm. Menurut kita kan Wardah tuh mereknya udah lama, udah settle. Sekarang dia juga kan pengembangan-pengembangan produk. Tapi nggak tahu tuh hasil survei, apakah di TikTok, emang saya belum pernah lihat Wardah di TikTok ada. Ada, Bu. Oh, yang muncul di saya apa coba? Karena saya carinya skincare, carinya ini kali ya, sunscreen. Oh iya. Oh, ini apa Skintific, Azarin gitu-gitu ya, Iya, Bu. Azaris, apa namanya si ungu teh? Oh, Facetology. Kristologi. Eh. Terakhir muncul di saya tuh karena si kakak-kakak gitu kan ya. Oh iya. Munculnya itu apa yang ada AI itu Heeh. finally found you. Oh Ah, iya, ya ungu-ungu juga ya, Bu. Dia. yang ungu. Nah, maksudnya kan apakah itu jadi kekinian juga ya? Si Mm-mm. brand-brand itu tuh masuk nggak? Mm-mm. Kalau kemarin juga ada saya nguji itu kebetulan itu juga sama tentang skincare, tapi di Gorontalo, wilayah sono. Dia bercerita tentang Scarlett. Oh Scarlett. iya. Ya, Heeh. Scarlett itu pernah menjadi top of mind, tapinya pas penelitian dia ternyata 3 tahun belakang ini turun. Mm-mm. Yang pertama lupa saya, nanti coba saya coba buka-buka juga ya. Nah itu kan juga kan bisa dijadikan sebagai rekomendasi. Berarti di latar belakangnya udah di udah revisi. Yang di bab satunya masih belum, Bu. Hanya tinggal diganti aja. Sebetulnya kan yang membedakan asalnya produk fashion Mm-mm. jadi produk Skincare. skincare ya gitu. Eh, Skincare sama kosmetik sama nggak? hmm, Beda ya? beda sih ya, Bu. Kalau skincare kan lebih ke apa? Di perawatannya. Kalau kosmetik kan lebih ke Dekoratif gitu ya. penampilan, iya. Dekoratif kan ada eyeshadow apa. Tapi kalau skincare kan mungkin dari ya gitu tadi perawatannya, sunscreennya apa segala Mm-mm. macam untuk kesehatan. Gitu. Mm-mm. Berarti juga kan fenomenanya tentang bahwa selain pemasaran ya apa namanya? Ya ternyata tuh bisnis skincare ya. Bisnis skincare juga menjadi sebuah apa ya tantangan ataupun sebuah prospek bisnis yang sangat-sangat menarik banget. Justru kan banyak orang-orang bisnis-bisnis owner yang jadi kaya-kaya itu betul nggak sih? Saya juga nggak tahu ya. Mm-mm. Kan langsung melejit jadi kayak OKB gitu ya. Mm-mm. Langsung segala macam lah seperti itu. Nah itu juga kan jadi latar belakangnya kayaknya seperti itu ya. Tapi Bu, Atau mau saya jadi gimana? ingat sebenarnya kalau di TikTok itu dia kan kategorinya tuh kategori beauty aja sih, Bu, bukan Hmm. apa namanya, bukan skincare atau kosmetik gitu disebutnya. Bukan make up gitu disebutnya. Apa ini di judulnya nanti dibilang produk kecantikan aja gitu ya, Bu?
Ntar saya buka dulu ya. Studi kasus, sebentar. Berarti studi kasusnya lebih spesifik. Nah, kan pengaruh konten market. Udah muncul? Oh, iya Bu. Belum saya upload Bu. Punten masih di Oh iya. komputer Tapi saya. kalaupun misalnya ini judul ya, misalnya Ah, mm-mm, pengaruh konten marketing pembelian. Ini kan produk fashion. Berarti kan apa? mm-mm. Produk beauty. Iya, produk kecantikan gitu ya Bu. Produk di TikTok. Nah, coba-coba di ini dulu di-upload dulu sehingga kita bisa. Atau Nisa aja yang ini lah. Nisa Ya, aja yang ini yang saya share ya. ini ya Bu. Hmm. Bisa share? Sebentar Bu. Sudah terlihat belum ya Bu? Ah, sudah ya. Kalau kayak gini judulnya Bu. Pengaruh konten Oh ya, produk kecantikan di TikTok studi kasus produk mau scientific atau Oh, siapa? astagfirullahaladzim. Bebas lah maksudnya ya. Mm-mm, Pokoknya mm-mm, wadah. Tapi itu tadi ya. Cek dulu si datanya ya. mm-mm. Tadi sih saya Oke. ngeceknya sebenarnya di sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir itu Bu, ada sekitar 10 merek yang jadi top selling Bu. Tapi Mm-mm. memang Wardah bukan yang nomor satunya gitu Bu. Apa Oh, apa better saya pakai yang nomor satunya itu ya Bu? nggak juga. Ya kita lihat aja sebetulnya ya si Wardah itu nggak mesti harus nomor satu sih ya. Hmm, Nggak apa-apa kita berjalan aja dulu. Memang iya oke kasih Bu. produk Wardah, tapi ada datanya ya yang bisa Ada kita sih Bu. ambil ya. Ah, ya Heeh. udah. Oke, judul aman. Hmm, Berarti di latar belakang juga disesuaikan. iya Bu. Ya, Masih belum tapi ya Bu yang ya. ini. Terus kalau bab 2 juga kan sama kalau teorinya ya. Kalau bab 2 kan Mm-mm. konten marketing, apa namanya? Konten marketing, apalagi tadi barusan? Tadi sudah sini. Mhm. Iya, konten Manajemen marketing dan pemasaran, ya. hmm, Manajemen pemasaran secara umum, oke. Toh produk juga ya. Mereka kan produk juga sama kan skincare dengan fashion kan produk juga ya. Jangan dulu kepuasan pelanggan. eh Coba saya yang lihat dulu yang pemasaran, terus citra merek loh. yang mana Bu? Punten. Ini coba ke atas lagi. Kan baru landasan teori, manajemen pemasaran. Oke, ini adalah teori pemasaran secara umum, bla 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 bla. Terus ini dari teori pemasaran umum ada customer value. Mhm. Kita bahas customer value nggak? Nilai-nilai pelanggan. Oke, masih masih jangan langsung ke sini. Nih, pemasaran. Terus ada Ya. pemasaran. eh Tambahin pemasaran produk. Strategi pemasaran. Subbab baru Bu. Setelah teori nggak. Setelah teori pemasaran umum ini kan pengertiannya sudah ya. Mm-mm. Sekarang sajikan teori pemasaran itu tadi apa? Salah satunya adalah tentang strategi marketing. Sebelum inti dari pemasaran umum, Oke di sini ya Bu. teori tentang strategi pemasaran produk. Oke, menurut pakar ya, strateginya seperti apa? Oke, lalu bawahnya, tapi di sini tetap dalam konten marketing. Oke. Selain penciptaan nilai,
Ini apa? Maksudnya yang tabel ini Ini tolong harusnya jelaskan. yang ini sih Bu, ini menjelaskan apa namanya, Nilai produk. Kok nilai produk? pemasaran di apa, nilai-nilai di ininya Bu, nilai-nilai apa itu namanya, pemasarannya. Ada pokoknya yang nggak ada hubungannya dengan judul dihilangin ya. Di dihapus aja ya Bu. Mm-mm. Nanti malah jadi ditanya atau jadi luas gitu kan ya. Jadi luas. Nah, cuman saya perlu, oh itu di latar belakang. Ini kan teori ya. Nah, oke. Ini kan tentang evaluasi pemasarannya. Nanti akan bercerita apa sih? Si TikToknya mana? Pemasarannya sudah. Terus sekarang ke media digitalnya. Saya mau tahu teori tentang TikTok. TikTok kan, Nah, ini oh ini. belum Ya, saya jelaskan sih Bu, ya, tapi ya. pengennya nanti Karena kerangkanya itu masih, bisa yang tadi bantu. masih pemasaran secara umum ya. Nah, Mm-mm. media sosial tentang apa itu media sosial, apa itu TikTok gitu ya. Tadi saya live, Mm-mm. kan Wih, ceritanya lagi ada Ramadan. heeh. Sedikit aja ngobrol, rame-rame sama anak-anak. Di belakang tuh ada parcel ceritanya, bu, kita pakai parcel bu. Oh, buat Mm-mm. yang daftar dan regis gitu kan ya. Mm. Oh, hari ini dapat parcel Lebaran gini-gini dah. Anak-anak tuh ini kelihatan mereknya loh. Mm-mm. Langsung ada notif dari si TikTok. Mm-mm. Produk yang dijual Anda itu berbeda dengan yang di belakang. Oh, ke apa, ke detect gitu ya Bu? Kedetek, pinter banget ya ngelihat. Padahal kan misalnya mereknya ada Monde, kan ada kue kaleng ya. Mm-mm. Mm-mm. Lah ini kan Politeknik LP3I, jadi si sistemnya itu ngebaca gitu. Terus saya pernah ke band, bukan ke band. Ya itu betul-betul ke band karena nyebutin ini kan menyebutkan toko online. Mm-mm. Kan nggak boleh ya, kita nggak boleh bilang Mm-mm. TikTok, nggak boleh bilang Shopee. Kan kalau Shopee itu Oh, kan si orange. keren. Kalau si kuning, si kuning apa Mm-mm. ya? Eh, Ataupun misalnya merek Indosat, mm-mm. itu kan si kuning. Kalau Mm-mm. Telkomsel, provider Merah. si merah tuh, Merah. nah itu aman. Pas saya nyebut apa ya sama teman saya itu, apalah, langsung life is ended di band sehari. Di band. Jadi pinter banget tuh si TikTok itu ya. Jadi untuk memasarkannya itu harus harus sesuai dengan aturan lah gitu. Mm-mm. Berarti di sini juga cari ya teori-teori mengenai apa itu media sosial, seperti apa kondisinya, apa lalu mengerucut jadi TikTok ya. Kan Mm-mm. media sosial tuh kan banyak disebutin dulu ya perkembangannya seperti apa, tapi kita akan bahas tentang TikTok gitu. Kayaknya 212 itu media sosial dulu deh. Oh gitu Bu. Nah, baru nanti kan secara umum kan macam-macam kan apa itu media sosial kan harus Mm-mm. itu. Mm-mm. Terus setelah teori media sosial baru ada nggak jenis media sosial, siapa tahu dari teori itu ada jenis-jenisnya media sosial, Oh baru iya. kita ke TikToknya. Berarti sebelum karakteristik apa segala macam berarti apa itu TikTok gitu ya. Berarti 213. Ini ya Bu, 213 ya Bu. Mm-mm. Itu kan baru media sosial. Sekarang berarti salah satunya media sosial kan luas ya. Sekarang tinggal mengerucut lagi ke spesifik ke TikTok. All about TikTok lah pokoknya Mbak ya. Teori-teori tentang TikTok aja gitu. Ternyata, Kalau kalau baru pengertian, subbabnya maaf, maaf. Ini pengertian dulu. gimana Bu? Yang TikTok ini kan pengertian dulu. Apa itu TikTok? Bikin subbab baru gini atau Enggak. gimana? Maksudnya isi TikTok itu adalah, isinya adalah jelaskan mengenai, ya bisa aja awal mulanya, apa segala macam dan lain-lain ya.
si TikTok itu apa gitu kan, sebuah platform digital segala macam gitu. Hmm. Baru betul itu lanjut ke apa, karakteristik TikTok ya, perannya, oke. Ini kita batasin nih mau semuanya ini atau sesuai judul, cek juga ya sesuai judul aja, kalau misalnya yang nggak dibahas teorinya nggak usah, Hmm. Hmm. jadi nggak takutnya terlalu luas tuh, kayaknya nggak usah algoritma nih mau Kayak ini gitu, ya, Bu. susah susah loh itu orang IT, Hmm. kita cenderung ke pemasaran aja. Ini harusnya Nah ini berarti ini ya, Bu. setelah karakteristik baru ke dunia skincare ya, industri skincare, oke. Mm-mm. Hmm. Dinamika belanja. Oh, oke, boleh boleh. Udah mulai beralih kan ya ini ya. Tadi ke TikTok, Mm-mm. sekarang masuk ke objeknya adalah si skincare itu tadi. Eh, Oke lah, di ini aja di ini kan udah pasti ya si konten-konten marketing ini kan dari buku siapa, udah disitasi kan. mm-mm. Nah itu ojol-ojol dua. Satunya mana? Mana, Bu? Punten. Dua, daya tarik visual. Kenapa langsung dua? Iya lah, satunya Satunya mana ya? mana? Satunya hilang. Satunya hilang. Eh, Tuh kalau berarti yang ini. numberingnya mungkin startnya. Di settingnya mungkin startnya from two, Eh, set number ya itu. Tuh iya kan. Wajar tadi langsung dua ya. Dah. Nah, oke sip. Kata sini pokoknya teori-teori tentang itu segala macam. Nah, masuk ke citra merek. Oke, cukup sih yang tadi teorinya cukup ya. Apa itu citra merek menurut pakar? Ada ya. Bla bla bla. Oh iya. Teorinya tentang citra merek mana? Ayo, Bu. Saya Wait, kata itu teori tentang apa? Citra merek ya. Pengertian-pengertiannya ya. Lalu juga teori-teorinya silahkan. Oke, lanjut. Untuk pengertiannya satu paragraf kayak gini cukup atau malah kebanyakan ya, Bu? Ini tuh yang ABC tuh ini teori juga. Eh, Pengertian. indikatornya dari Oh, citra merek. nah, di enter dong menurut saya karena si teori citra mereknya. Oh, ini langsung ya, langsung indikator ya menurut si Iya, Bu. Kettler. Si Keller. Mm-mm. Kalau pengertiannya mana? Belum, Bu. Coba di komen pengertian. Bawah itu adalah indikatornya. Oke, apa segala macam ini kan untuk jadi kuesioner ya. Yang atas tadi indikatornya apa ya? Yang Yang tadi, oh udah ada ya ini ya. Ya ya. Siap 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 siap. Dimensi aja 4 dimensi ya. Daya tarik visual. Oke. Sip. Bawa lagi citra merek dituntaskan. Ada berapa citra merek? Berarti ini ada. 1 2 3 loh, bukan ABC. Oh iya, Bu. Karena kan dari Yang atasnya oh satu dua dari tiga, Bu. dua ya ini ya terus juga ini kan 2,6 dua Mm-mm. tiga mana tadi 2 3. Nah ini si citra merek itu kan bukan loh. Citra merek itu 2 1 2 kali. Eh kan ada itu ya pemasaran. Yang 2.1-nya, eh, mana sih tadi? Tadi, Bu. Nih, Kan dua tentang satu tentang satunya pemasaran dua satu ada satu. pemasaran. Ha-ha.
212-nya tadi tentang media Media sosial. sosial. 213-nya tentang TikTok. Ya, teori. Dua satu Berarti dua satu empatnya, empat ya tadi ya? Dua mm-mm. satu empat. 215-nya konten marketing. 216 citra merek. Hmm. Ya, oke. Bener kan ya? Nggak ada yang lewat ya? Coba dicek lagi aja ya. Ya. Dicek per judulnya. Mm. Takutnya ini masuk ke dalam subjudul gitu kan. Padahal ini yang pilihan utama, kayak apa penelitian utama. Lanjut, numbering. Ya, lalu keputusan pembelian apa nih teorinya? Ini kan indikator. Tambah Iya, dong teorinya. Apa ditambahin yang dimaksud teori. dengan keputusan pembayaran? Pembelian. Menurut ahli. Nis, kamu daftar aja Iya ya daripada Bu, lewat. Bu kira-kira Silvana udah nge-WA belum? apa kali ya Bu? Siapa Bu? Bu Silvana udah wapri belum? Heeh. Heeh. Ke Ibu. Kalau ke saya sih itu segera dimotivasi. Iya Mm-mm. Bu, tenang aja Bu, lagi finishing. Ya, walaupun udah finishing, yang penting udah bab 4 langsung udah tos Heeh. sidang katanya gitu. Heeh. Masalah masalah nanti revisi dan lain-lainnya eh, kita pertimbangkan katanya gitu. Mm-mm. Nah ini Yang kan penting saya, minimum bab 4. iya saya kan baru mau ini ya Bu, baru mau apa namanya, nge-share kuesioner nih Bu. Mhm. Gimana Bu? Nggak apa-apa. Oh, Daftar daftar aja Kak Bu, apa ternyata gimana ada Bu? ya minggu depan ya? Apa Atau iya? gimana? Ya Heeh. udah, target kita minggu depan aja. Ya, Mm-mm. Tapi daftar aja dulu nggak apa-apa Bu. iya udah sampai daftar aja. Oh iya Bu. Oke siap Bu. Tapi Bu nanti Siap. langsung apri Bu izin, tapi tolong jangan dulu di plotting sidang ya, gitu. Hmm. Masih bener-bener request aja. Dia bilang kok di grup pembimbing begitu, Hmm. gitu. Untuk Oke, Bu. memotivasi kalian katanya gitu. Takutnya kan yang penting daftar dulu aja. Mm-mm. Oke, Bu. Siap Oke, nanti keputusan tunggu saya. pembelian ditambahkan teori-teorinya, terus ada indikatornya juga. Ya, udah dapat ini penelitian terdahulu. Sebenarnya saya tadi udah dapat juga Bu selain ini. Cuma belum sempat saya masukin ke Ah, tabelnya. siap. Suruh aja AI yang nyari itu. Iya Bu. Udah Tambahkan, bikinin tabelnya Bu. tambahkan. Enggak, pakai prompt. Tambahkan kolom satu Mm. 2 3 4 5 tuh 2 3 4 5 6. Heeh. Buatlah hasil penelitian tersebut dalam bentuk kolom yang terdiri dari nomor, nama, sampai gitu. Oh iya Bu. Mm-mm. Daripada Iya ya Bu. ketik-ketik itu lama segala macam Harusnya kan mah gitu. udah Cuman udah gampang sekarang. cuman perintahnya yang jelas, kan, Mm-mm. sehingga sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Mm-mm. Ya perintah terakhirnya buatkan saya sebuah kolom gitu kan. Sebuah yang berisi dari gitu. Oke, dilanjut itu 10 ya. Nanti sampai 10. Nah, Mhm. sama ini Bu, di template skripsinya itu Hmm. kan ada kerangka konseptual sama kerangka penelitian ya Bu. Mhm. Nah, itu bedanya apa Bedanya ya Bu? apa? Heeh. Hmm, kerangka konseptual ya itu tadi dari 3 ya. Hmm. Kerangka konseptual tuh yang nanti ada masing-masing variabelnya, terus ada apa namanya, garis-garisnya itu ya Bu ya. Bagan. Kok Heeh. bagan? Tabel. Bagan. Tabel Gambar ya. bagi apa sih Mhm. tabel apa bagian? Heeh. Yang ada nanti Itu mah kerangka berpikir. oh beda lagi ya Bu. Mm-mm. Coba dicari dulu yang dinamakan kerangka konseptual apa Hmm. ya. Itu aja dulu. Cari menurut pakarnya tapi untuk kepentingan nih saya. Hipotesis kan hipotesis 3 berarti kan pengaruhnya konten materialnya segala macam. Yang Hmm. terakhir adalah pengaruh dua-duanya terhadap itu tadi. Oke. Kalau untuk judul di subbabnya Bu, di hipotesisnya cukup kayak gini apa disebutkan secara lengkap kayak yang di judul Bu? Iya ini yang isinya ya kan Mm-mm. 2.4 hipotesis. Mm-mm. Yang 241 pengaruh konten harus ada itunya ya, harus ada pembahasannya Oh, dikit. lengkap ya Bu berarti. Iya, kalau Nggak itu ada masa cuma khusus ya. judul-judul doang. Satu Oh, paragraf lah.
atau 2 paragraf ya. Hmm. Oke, Bu. Kasih note aja. Jelaskan. Diharapkan nanti kan berarti penjelasan dari konten marketing itu dijelaskan, diharapkan hasil penelitiannya adalah berpengaruh kan gitu. Oh iya. Nah, terhadap citra merek. Ya, citra merek juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, ternyata konten marketing dan citra merek tidak terlalu signifikan. Ya nggak apa-apa juga karena minus misalnya. Ya enaknya penelitian kan begini. Betul-betul real gitu. Sip. Dua berapa lagi? Nah, kerangka penelitian baru Oh, kurang yang itu tadi penelitian tuh X1, yang itu. X2 ke Y. Studi kasus apa gitu. Oh, oke. Nah, nah. Siap. Udah sih, Bu, baru baru sampai sini. Oh Coba. ya, nanti disitasi ya. Mm-mm. Bab 3 juga gampang. Ya, Ya, Bu, metodenya masih OTW juga kuantitatif. bab 3. Terus teori sejarah yang gitu-gitu kan tinggal ambil. Mm-mm. Ya, Mm. tinggal copas dari website. Apalagi Mm-mm. mungkin sekarang brand Wardah kan Pentagon. Apa sih namanya? Paragon. Paragon. Kok jadi Pentagon? Berarti itu nanti bab tiganya mulai dari itu tadi dia Paragon, dia produk-produk kayak apa sengaja, segala macam dan lain-lain. Ibu. Karena itu Eh, udah lumayan lama Ibu, ya Wardah dari tahun berapa tuh? Ya iya harus udah, cari ya. lama banget ya kayaknya Wardah tuh. Dari zaman dulu saya masih SD Awal-awal kayaknya Ibu udah ada. awal-awal ini Kuserwati gitu nama ini gitu ya, si Mm-mm, bintang itu ya. mm-mm. Tapi dulu hanya Wardah doang. Sekarang kan banyak banget sih itu ya. Emina lah, Wardah pun ada yang apa istilahnya? Ada Oh, eh, apa sih punya anak lagi kan dia Ibu? ya, ada Apa itu? diferensiasinya, pengembangan Uh-uh, produknya. uh-uh. Kan ada CAF juga ya Bu, CAF produknya. Kaf atau Nah, Emina. Tapi itu Paragon oh, ya, bukan awas. Antara oh Paragon iya deh. itu Heeh. kan Paragon. Kalau Heeh. Wardah, kalau nggak salah hanya yang buat anti, Apa wah sih? apa ya? Ada yang buat remaja, kalau nggak salah ya. Heeh. Ada yang buat senior senior. Nah, kalau nggak salah Mm. kan ada Wardah. Yang putih itu kan itu sebetulnya yang premiumnya. Nah, itu kan Mm. diferensiasi produknya ya. Gitu. Tapi kalau yang tadi disampaikan ada anak brandnya beda lagi. Mm. Kan kayak Emina. Jadinya kan itu dari Ya itu mah Paragon. anaknya Paragon ya Bu. Paragon, betul. Atau ada makeover. Mm-mm. Makeover juga kan sama satu Paragon. Tapi nggak ada hubungannya dengan kalau dari Wardah. sisi ini wadahnya enggak ya. Mm. Gitu. Sambil nanti juga saya mau lihat-lihat coba mereka konten marketingnya itu dalam bentuk apa sih aktivitasnya si Wardah itu. Coba saya lihat Wardah. Saya lagi buka TikTok nih. Seringnya Nggak ada sih dia toko ininya ya, toko lebih resminya ya. ke ada Bu. Sebenarnya seringnya mereka live gitu Bu. Tadi siang apa tadi sore kalau nggak salah itu habis ada live juga mereka Bu. Ini lagi live nih jam segini. Oh ya, oh ada lagi live-nya ya Bu sekarang. Saya lagi buy two get one, get three. Nah, kebayang ini BA-nya ya. Mm-mm. Ya shift-shiftan Jam. kali ya Bu, tiap jam ada. Iya, orang katanya ada juga di TikTok itu kalau bisa mah 24 jam katanya ya. Mm-mm. Orangnya doang yang ganti, nggak habis-habis live-nya. Iya, katanya itu tadi algoritmanya ya. Eh, nih lihat ya. Ini kan Wardah ya, toko Wardah ya. Toko apa namanya? Si tokonya itu. eh Tadi apa yang istilahnya. TikTok Mall. Nah, ini kan Wardah Beauty tuh. Mm-mm. Wardah Beauty. Kok banyak ya yang live-nya? Tapi orangnya beda-beda loh. Bener. Ini pakai bajunya ini. Tapi tetap dia dia ini loh. Ini Wardah juga nih. Nah, itu mah itulah strategi ya. Mm-mm. Sekarang mah kayak ilmu itu tuh ya, live TikTok tuh ya.
Iya ya, Bu. Saya pernah Orang-orang sekilas tuh, sekilas kayak muncul dalam satu ruangan itu ada 6 orang sampai 7 orang sebelah-sebelahan depan-depanan apa mm-mm. nge-live nggak Mm. gandeng sih tuh. Iya, suaranya nggak ini, Bu, nggak feedback. Kayaknya mereka pakai ini deh, pakai seremonik apa gitu. Jadi nggak Oh, terlalu berpengaruh tuh. Walaupun mm-mm. saya di sini misalnya ada yang di Sebelah-sebelahan. pojok, Mm. gitu. Ya itulah sekarang ya pekerjaan tuh begitu ya, yang lagi happening gitu. Gitu nih. Oke, Bu. Mau bab Ini tiga? mungkin kalau besok apa namanya saya mulai nyusun ini kuesionernya, Iya, boleh nggak? boleh boleh. Jadi nanti kuesionernya itu kan dalam Google Form ya, ada Mm-mm. 3 tabel berarti ya. Tiga Mm-mm. yang ditanyakan. Mm-mm. Konten marketing, Banyak. Mm-mm. Terus habis itu apa tadi, citra merek citra sama merek, dan peran dua-duanya itu pembelian. tadi. Ah, Menggunakan apa skala Likert itu ya. Terus mm-mm. banyaknya responden dari mana kira-kira? Berapa banyak? Nah, itu Bu kemarin. Itu dari tergantung dari hitung indikatornya. Oh iya, Bu. Misalnya indikator Berarti. pertama 5, indikator Heeh, kedua 5, indikator yang ketiga 10. heeh, Berarti kan itu udah 20 tuh. heeh. Udah 20 dikali 3. Oh, 60. 60 minimum. Mm, mm. Gitu. Ya, Bu. Mhm. Udah sih itu aja. Oke, Coba Bu. dibuat kotak-kotaknya dulu. Udah, ya itu tadi pertanyaan-pertanyaannya. Lalu dibuat langsung Google Form. Nah, pada saat Google Form segala macam itu by WA aja. Itu dimasukkan agendanya adalah konsultasi mengenai kuesioner misalnya. Oh, berarti saya langsung buat di Google Formnya aja, Bu. Enggak. Iya, Iya, oh iya, siap, siap, tapi siap. kan itu untuk disebar. Tapi kalau Mm-mm. untuk penelitian ini ditulis tuh kata-katanya Nah, nanti untuk di lampiran juga kotak-kotaknya. kan ya, Bu? Mm-mm. Heeh. Hmm. Jadi Oke. pertanyaan untuk indikator yang apa konten marketing pertanyaannya apa aja? Mm. Kan ada tuh. Jawabannya adalah setuju, sangat tidak setuju. Nah, range-nya itu tadi kan 5 ya kalau nggak Oh, salah ya. 5. Sangat Nah, tidak setuju, setuju. setuju. Mm. Ya pokoknya itulah Ya. disesuaikan aja lah gitu. Jawabannya boleh setuju atau tidak setuju atau puas tidak puas atau itu juga disesuaikan aja dengan pertanyaannya ya. Oke, Bu. Semangat Siap. Iya, Bu. kuesioner. Nah, nanti itu mau disebar kemana? Saya belum lihat ya, itu tuh di mana ya? Di bab 3 kali ya? Iya kali ya, Bu. Di bab Saya 3 sih ya. Jadi lihatnya. maksudnya si populasi Heeh. itu Mm, akan disebarkan kemana saja, tapi yang pasti mm, kan Jabodetabek dong, mm, sesuai mm, judul. mm, mm, Nah, tapi di indikator apa saja yang boleh mengisi si kuesioner tersebut. Misalnya oh, dari sisi yang pertama adalah pengguna Wardah. mm, Nah, yang kedua umurnya antara 18 sampai 50 misalnya. mm, mm, Terus dari penghasilan. mm. Penghasilannya pengguna si Wardah itu berapa sampai berapa. Pekerjaan. Jangan. Kerjaannya itu dari respondennya pelajar, mahasiswa, karyawan mungkin ya. Heeh. Karyawan atau profesional. Oke, Bu. Atau lansia. Mm. Nah, tapi Bu, misal ini kan kalau di penelitian ini kan di Gen Z ya, Bu. Tapi misal nanti Oh ada iya, Gen Z ya. ada yang di luar kriteria itu yang mengisi, gimana, Bu? Makanya pertanyaan awalnya, Mm-mm. apakah Anda berumur yang dimaksud dengan Gen Z? Mm-mm. Mm-mm. Indikatornya apa? Umurnya, Bu. Apakah Anda berusia, Kelahiran disebutin tahun aja, berapa, tahun disebutin berapa aja. gitu. Kuesioner ini adalah bagi Gen Z yang memang range usianya adalah berapa Gen Z itu? Oh, 17. sih dari tahun 97 sampai 2012. Terus sih berarti 2012 ke 26 Berapa umurnya? berapa ya, Bu? Nggak bisa dihitung. Ya itu maksudnya disebutkan, Heeh, gitu ya, Bu. dijelaskan. Ya, sehingga ketika ada yang tadi pertanyaan Nisa, ada ngaco nih, takutnya jadi malah mengganggu mengganggu penelitian kita karena tidak sesuai Mm-mm, dengan umurnya gitu. Tiba-tiba mm-mm, yang 50 ngisi mm-mm, kan bukan Gen Z ya. mm-mm.
Atau yang Dikeluarin aja berarti ya, Bu, ya kalau di yang ini. situnya di awal ya kalau misalnya tidak memenuhi Oh, nggak kriteria bisa tersebut lanjut nggak usah ke ngisi. pertanyaan Oh, berikutnya gitu ya, Bu. iya. Jadi yang mengisi kuesioner tersebut adalah harus sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Hmm. Biar Oke, valid Bu. ininya penelitiannya. Gitu. Berarti di awal itu kita kasih batasan, eh, kasih pertanyaan yang membuat mereka valid atau enggak mengisi kuesioner itu gitu ya, Bu. Betul, betul. Apakah Anda pengguna Wardah? Mm-mm. Ya. Kalau bukan berarti Nah, kalau stop itu di gitu. prolognya ya. Mm-mm. Kalau bukan, mohon apa ya kata kalanya ya. Hmm. Kuesioner ini diperuntukkan untuk para pengguna Wardah gitu aja. Oh iya, Berumur sekian di eh, Jabodetabek. dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Gitu. Itu aja. Jadi di setelah judul kan ada deskripsi ya. Hmm. Hai, saya nama Nisa gini gini gini. Saya sedang meneliti gini gini gini. Langsung aja, Mbak. Pertamanya adalah pertanyaan mengenai konten marketing. Tuh Oh dua iya. tiga ini. Nah, Mm-mm. tabel yang kedua, kualitas produk atau apalah segala macam gitu. Hmm. Sehingga ada 3 tabel. Oke, Bu. Hmm. Oke, siap, Bu. Tinggal di-share aja ke grup gitu kan ya. Tapi Ya. memang betul di daerah Jabodetabek aja. Gitu. Mm-mm. Oke, Bu. Oke, yang berdua mah kita belum foto. Ah iya, boleh, Bu. Nah, 1, 2, 3. Sip, semangat ya. Oh iya. Oh iya, Bu, izin. eh Besok-besok. Untuk yang tanggal berapa kemarin yang 18 itu masih belum ada rekamannya ya, Bu? Oh, belum saya upload, tapi Oh saya iya, kirim aja deh linknya. boleh, Ya, boleh, Bu. Ah, ah, dari boleh. si ini ntar dulu sekarang aja. Takutnya lupa Oke. saya. Saya dari admin. Oh iya, Help, Bu, boleh di help forward desk. ke saya. Heeh. Karena belum, kalau nggak salah udah saya download, tapi belum Mm-mm. di upload ke YouTube. Oke, Lupa. siap. Kalau Oh, nggak biasanya apa-apa, kalau Bu. sekarang Nggak apa-apa. kalau lagi angkat-angkat set, ini kan lama Mm-mm. jadinya tuh ke Mm-mm. ke distract gitu dengan yang lain-lain. Nah, bisa. Nah, udah saya kirim tuh Oke, siap, Ibu. si Terima kasih linknya banyak. ya untuk di. Ya harus yang rajin juga, yang kotak-kotak itu pertemuan pertama Mm-mm, Bu. apa segala macam. Jadi tinggal kan ada juga yang belum gitu. Tadi Jadi tadi kasihan siang nyari buktinya eh, loh. baru saya rekam juga sih, Bu, yang 2 pertemuan terakhir. Ya, ya. Ini kan asal jangan ada yang iseng aja kan bimbingan kita nggak akan hilang kan? Kan suka ada kita tidak mengaktifkan apa? Katanya kan suka ada juga yang iseng Oh, mengaktifkan apa se, se yang apa namanya? pesannya hilang itu ya, Bu? Oh, sampai hilang Dalam waktu sekian hari pesannya sehari. hilang. Ih, sebel banget saya nyari-nyari. Kacau. Terus geje banget juga itu ada yang mengaktifkan gitu kan. Mm-mm, Berarti ada yang mm-mm, otak-atik kan gitu. mm-mm. Baik, mungkin Nis silakan dilanjut ya untuk Oke, Ibu. penelitiannya. Kalau bisa sih ketemu lagi udah bab 4 ya. Semoga Ibu doain ya, Bu. Kan bab 3 udah, bab 3 mah Iya. gampang gitu kan ya. Sejarah sekarang tinggal Amin, bab amin, 4. Bu. Berarti kuesionernya juga ya mudah-mudahan kalau udah nyampe seminggu ternyata sudah mendapat. Mm-mm. Berapa jadi kita? 90. Eh, iya, Aja tuh. Ibu, sekitar segitu Berapa lah lah. tergantung dari indikatornya ya. Heeh. Udah. Oke, Oke, Bu. Iya, doain ya, Bu. Semoga nggak kejar. pasti itu. Oke, Ibu. Sip. Itu Ya, saja mungkin makasih pertemuan banyak kita ya, Bu. hari ini. Iya, Waktunya hari ini. sama-sama. Mudah-mudahan lebih semangat lagi ya. Amin, Dan amin, Bu. segera daftar ya. Siap, Ibu. Makasih banyak. Sip, kita pause dulu ya. Iya. Makasih.